Sukawati, CGP Angkatan 7 Kota Salatiga yang akan praktek coaching supervisi proses pembelajaran yang sudah kami laksanakan minggu kemarin bersama dengan coaching saya, Ibu Munjiah, guru kelas 4 SD Negeri Tingkat Satu Salatiga. Selamat pagi Bu Munjiah. Sehat ya Bu Munjiah. Bu Munjiah, untuk saat ini kami mohon waktunya untuk bisa supervisi atas pembelajaran yang dilaksanakan kemarin ya. Kalau saya boleh tahu Bu Munjiah, tujuan kita mengadakan pertemuan ini menurut Bu Munjiah sendiri bagaimana? Ya, jadi untuk pertemuan kita kali ini berhubungan dengan supervisi yang kemarin Ibu lakukan di kelas saya. Jadi hari ini kita akan merefleksi pembelajaran yang kemarin sudah berjalan. Kalau boleh saya tahu Bu Munjiah, tujuan dari refleksi itu sendiri apa? Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang telah berjalan kemarin selama pembelajaran. Kalau begitu, refleksi berfungsi juga untuk menemukan kekurangan sehingga bisa diperbaiki menuju pembelajaran yang lebih sempurna, lebih baik. Bagaimana perasaan Bu Munjiah setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Setelah melakukan pembelajaran, saya merasa sudah sedikit puas, tapi ternyata masih banyak sekali kekurangan yang saya temukan setelah pembelajaran kemarin. Jadi seperti pembelajaran diferensiasinya kemarin itu ternyata belum tampak kalau saya refleksi sendiri kemarin. Di bagian mananya Bu Munjiah merasa kurang? Di bagian awal itu saya ternyata belum melakukan diagnostik awal materi, kemudian prosesnya itu juga belum berdiferensiasi Bu, sampai ke prosesnya pun masih sama. Jadi produknya itu juga masih sama untuk evaluasinya itu. Kalau bisa di skala Bu Munjiah antara skala 1 sampai dengan 10 begitu, proses pembelajaran yang telah Bu Munjiah laksanakan itu ada di skala berapa? Yang kemarin dilaksanakan? Skala 5 mungkin. Skala 5 ya. Kalau misalkan Bu Munjiah itu sadar akan kekurangan dari pembelajaran yang kemarin dan pada posisi 5, adakah keinginan untuk menaikkan skala tersebut pada pembelajaran berikutnya? Iya Bu, ingin sekali. Di skala berapa? Skala minimal 8, alhamdulillah bisa sampai 10 Mas. Ya, secara maksimal begitu ya, memberikan dampak pada anak. Kalau tadi Bu Munjiah mengatakan kurangnya diferensiasi belum begitu maksimal begitu nggih. Di bagian mananya yang kurang terlaksana Bu yang pembelajaran kemarin? Jadi saat pembelajaran kemarin itu saya menyadari awal pembentukan kelompok itu saya belum melakukan diagnostik awal materi. Jadi pembentukan kelompok kemarin itu saya berdasarkan kelas saya Bu yang sudah dibagi dari awal tahun ajaran. Memang awal tahun ajaran itu saya sudah membagi kelompok saya berdasarkan kemampuan mereka. Tapi di awal pembelajaran kemarin, materi kemarin itu saya belum melakukan diagnostik awal. Itu yang pertama. Jadi saya belum bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya itu berdasarkan kemampuan siswa jadinya. Kemudian di prosesnya pun kemarin belum tampak karena kemarin prosesnya itu anak-anak masih keseluruhan itu sama diskusi sama antara satu dan kelompok yang lain. Kemudian presentasi juga semuanya presentasi seperti itu. Belum ada perbedaan proses yang dilaksanakan begitu. Kalau saya lihat kemarin anak dalam bekerja kelompok itu pun sebenarnya juga sudah mereka kerja sendiri-sendiri tanpa mengganggu kelompok lain, tetapi proses yang mereka jalankan belum sesuai dengan kelompok. Karena dari awalnya memang kelompoknya belum tersusun sesuai dengan kesiapan anak, belum terkategorikan begitu. Bu Munjiah ingin
mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi kalau nggak salah nih. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu meliputi banyak hal nggih. Kalau menurut Bu Munjiah sendiri apa saja yang bisa didiferensiasikan dalam pembelajaran diferensiasi? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya yang saya ketahui itu pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berdasarkan kemampuan anak, kemudian bisa berdasarkan gaya belajar anak, kemudian bisa berdasarkan minat dan bakat anak. Jadi ketika pembelajaran itu nanti disesuaikan dengan si A itu lebih suka pembelajaran seperti apa sih, seperti apa sih, seperti itu. Jadi nanti kita memfasilitasi bagaimana caranya nanti anak-anak bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu dalam pengelompokannya, dalam pengelompokan anak-anaknya. Kemudian dari produk sendiri, bisakah kita mewujudkannya, Bu? Dari produk bisa juga, Bu. Jadi nanti untuk produknya itu kan berdasarkan proses yang mereka jalankan. Jadi ketika nanti prosesnya berbeda, otomatis produknya pun nanti akan berbeda-beda. Baik. Dari kesiapan anak bisa didiferensiasikan, dari produknya juga bisa karena prosesnya juga dibedakan begitu nih. Jadi diferensiasinya itu ada dari banyak hal begitu. Kalau dari Bu Munjiah sendiri ingin mewujudkan diferensiasi pembelajaran itu dalam hal apa? Ketiga-tiganya atau barangkali mau mengerucut satu dulu lah, Bu, saya baru mulai ini begitu. Ya. Kalau saya mungkin saya rencanakan satu-satu dulu, Bu. Jadi nanti ketika saya merujuk ke satu bagian yang saya diferensiasikan, nanti saya evaluasi apakah berhasil atau tidak. Nah, misalkan memungkinkan untuk mendiferensiasikan keseluruhan dari 3 bagian itu, akan saya coba juga. Ketiga-tiganya begini. Dan barangkali mungkin juga diferensiasi dalam hal lingkungan belajar mereka juga bisa begitu nih. Nah, Bu Munjiah, kalau begitu dari kekurangan yang kemarin Bu Munjiah belum mengelompokkan sesuai dengan tes diagnosa awal. Kemudian dari prosesnya pun belum bisa terdiferensiasi begitu. Dari produknya juga sama, semuanya berpresentasi begitu. Kalau misalkan ingin diperbaiki untuk kedepannya nanti, perbaikan dalam semua aspek yang belum baik itu tadi, atau mau satu persatu Bu Munjiah? Saya mulai satu persatu dulu ya, Bu. Ya, jadi karena memang ini saya juga masih belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu saya pengen benar-benar fokus ke satu dulu seperti itu. Rencananya mau dibidik dalam diferensiasi apapun? Diferensiasi prosesnya. Jadi nanti anak menjalankan proses belajarnya itu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain akan berbeda sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kesiapannya. Kalau saya dari Bungun sendiri yang sudah dimiliki Bungun untuk bisa mewujudkan pembelajaran diferensiasi, pendidikannya pada diferensiasi proses itu sendiri yang sudah dimiliki dalam diri Bungun, menurut Bungun sendiri apa? Menurut saya sudah memiliki cukup kemampuan untuk mengatur anak didik saya di kelas, membimbing anak-anak ketika melakukan diskusi mereka antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu sudah tidak saling mengganggu seperti itu. Kemudian saya juga sudah bisa membimbing anak-anak saya untuk berani berpresentasi di depan kelas dengan percaya diri seperti itu. Jadi terkadang kan ada anak-anak yang suruh presentasi itu masih tidak mau. Anak-anak kelas 4 ini alhamdulillah mereka sudah terbiasa untuk presentasi di depan, kemudian mereka juga berani dan percaya diri. Berarti kalau saya boleh katakan, Bu Munjiah punya keterampilan untuk bisa menggerakkan massa di kelas 4 itu sesuai dengan keinginan Bu sendiri. Jadinya nanti ketika itu dilaksanakan diferensiasi proses, kemampuan Bu Munjiah untuk bisa menggerakkan massa itu nanti juga bisa berdampak pada proses mereka yang berbeda-beda. Jadi apakah Bu Munjiah menjadi yakin dengan kemampuan Bu Munjiah itu bisa menjadikan proses antar kelompok itu nanti sesuai dengan kebutuhan
kebutuhannya masing-masing. Insya Allah saya ini. Oke. Bu Munjia, kalau begitu Bu Munjia, dengan modal yang panjenengan punya tadi, peluang Bu Munjia untuk bisa mewujudkan pembelajaran diferensiasi, utamanya besok itu kan diferensiasi proses nih, insya Allah bisa begitu. Kemudian yang akan Bu Munjia laksanakan, Bu Munjia lakukan ketika yakin bahwa Bu Munjia itu bisa mewujudkan. Saya akan merencanakan apa yang akan saya lakukan di kelas itu 5 tahun lagi. Jadi ketika saya ingin melaksanakan pembelajaran di kelas diferensiasi, maka saya akan berusaha menyiapkan perencanaannya itu dengan 5 tahun lagi. Melalui pembuatan RPP yang pertama, kemudian RPP-nya itu nanti disesuaikan dengan disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang sesuai diferensiasi juga gitu. Apalagi sudah ditetapkan pada prosesnya begitu nih, sehingga nanti anak menikmati proses belajarnya sesuai dengan keinginannya begitu nih. Dan Bu Munjia, kalau begitu ketika Bu Munjia punya rencana RPP nih, pembuatan RPP berdiferensiasi itu ada nggak yang terlibat di dalam pembuatan RPP-nya Bu Munjia itu? Yang terlibat, yang ingin barangkali ada pihak-pihak yang bisa membantu Bu Munjia, atau Bu Munjia mau melaksanakannya sendiri atau bagaimana? Dalam pembuatan RPP, dalam pembuatannya ketika nanti saya ada kesulitan, pasti nanti saya akan sharing dengan teman-teman rekan guru di dalam satu profesi gitu. Apakah sering dilakukan sharing terhadap sesama rekan guru itu dalam permasalahan pembelajaran yang Bu Munjia lakukan? Iya, berapa kali sudah sering saya lakukan sharing dengan teman-teman saya, Bu. Jadi ketika saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas, saya akan sharing dengan teman-teman saya, ini di kelas saya seperti ini, solusinya gimana ya, seperti itu. Saya akan sharing dengan teman-teman saya. Apakah Bu Munjia sendiri sampai saat ini sudah memiliki gambaran RPP yang akan dibuat mengenai pembelajaran besok? Ya, sedikit ada gambaran. Bedakah dengan RPP yang kemarin? Iya, beda, Bu, karena yang kemarin itu kan memang benar-benar belum ada diferensiasinya, Bu. Kapan bayangan Bu Munjia untuk bisa membuat RPP itu terlaksana? Secepatnya. Barangkali mungkin lebih tepatnya lagi, secepatnya itu apa? Kalau ini minggu ini kan sedang ada kegiatan penilaian. Nah, kemungkinan 1 minggu setelah ini nanti akan saya buat untuk RPP yang untuk diferensiasinya. Dalam diferensiasi proses itu mungkin nanti membuat medianya juga akan berbeda ya, antara kelompok satu dengan kelompok lain begitu. Yang mau diprioritaskan untuk persiapan media, dan barangkali sudah jadi bayangan nanti media yang cocok untuk pembelajaran ini, untuk memposisikan diferensiasi proses bagi anak-anak kelas 4 itu seperti ini. Bayangan untuk bisa membuat RPP itu dengan persiapan media yang akan digunakan itu diprioritaskan lebih duluan mana? RPP dulu atau media dulu, atau nanti bersamaan, atau bagaimana dalam minggu ini? RPP dulu, Bu. Jadi nanti kan RPP itu kan mencakup materi yang akan disampaikan itu apa saja, kemudian nanti di dalam RPP itu kan nanti ada diferensiasinya, perencanaannya nanti seperti apa. Nah, nanti untuk medianya menyesuaikan di RPP-nya itu saya merencanakannya seperti apa. Nah, media itu yang saya buat sesuai dengan RPP. Berapa hari Bu biasanya persiapan pembuatan RPP dan media? Kalau untuk RPP 2-3 hari, kalau untuk media, kalau RPP plus media itu 1 minggu insya Allah bisa. Kalau kelas 4 itu modul ajar ya? Iya. Satu paket berarti ya, maka butuh waktu lebih begitu ya, barangkali 2 hari sama medianya sekalian gitu.
Bu Munjiah, kalau begitu komitmen Bu Munjiah dalam minggu ini terkait persiapan Bu Munjiah untuk mengajar pembelajaran di minggu depan, komitmen yang telah dibuat setelah coaching ini apa Bu? Saya ingin merencanakan untuk pembuatan RPP-nya. Jadi untuk RPP-nya itu nanti saya ingin merencanakan yang terdapat diferensiasi pembelajarannya di sana, dan saya akan buat semaksimal mungkin, jadi supaya nanti hasilnya juga lebih baik lagi Minggu ini ya? ya. Selesai minggu ini ya. Jadi komitmennya Bu Munjiah selesai minggu ini untuk RPP-nya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi minggu depan dari pelaksanaan RPP yang telah dibuat Bu Munjiah gitu nih. Komitmennya dipegang dan yakin usaha sampai gitu ya Bu Munjiah ya. Kemudian Bu Munjiah, saya kok jadi penasaran nanti tentang pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang akan jenengan bawakan di minggu depan begitu. Jadi saya pengen ada sharing berbagi praktek baik ketika nanti pembelajarannya Bu Munjiah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil begitu, dan saya juga ikut senang karena dampaknya yang paling utama adalah kepada anak didik Bu Munjiah begitu. Bu Munjiah, kalau boleh saya tanyakan setelah sesi coaching yang telah saya laksanakan ini, yang didapat dari Bu Munjiah selama kita laksanakan coaching ini tadi apa nih Bu? Alhamdulillah itu setelah kegiatan ini saya jadi bertambah pengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian alhamdulillah juga coaching ini bisa berjalan dua arah antara saya dengan satu coach. Kemudian ya saya merasa sangat senang bisa berbincang-bincang utamanya dengan sehingga membuka wawasan saya, membuka pengetahuan saya untuk hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Dan terutamanya punya bayangan untuk bisa melaksanakan begitu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ketika itu terjadi dan memang benar-benar berdampak pada murid, kemudian murid juga antusias melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang jenengan rencanakan tadi, pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Bu Munjiah karena sudah tercapai tuh. Ini Pak antusias sekali, manfaat sekali untuk bisa dibuat lapangan pengembangan bagi anak didik sehingga anak didik itu nanti punya pengayaan ilmu pengetahuan. Rencana pengembangan Bu Munjiah setelah pembelajaran diferensiasi itu nanti terlaksana itu apa Bu? Pengembangan untuk saya atau untuk ke anak didik pembelajarannya. Jadi untuk pengembangannya nanti saya ingin ada pembelajaran kontekstualnya di sana Bu. Jadi ketika nanti pembelajaran diferensiasi saya berhasil, nah nanti pengembangannya itu anak-anak juga akan belajar lagi langsung di lapangan, langsung di hal-hal yang nyata seperti itu Bu. Jadi untuk pengetahuan mereka ketika mereka belajar langsung di lapangan itu kan akan lebih membekas di benak mereka. Jadi lebih tahan lama begitu. Jadi strategi pembelajaran yang dilaksanakan akan bertambah menjadi bukan hanya medianya PowerPoint dan juga discussion group begitu di dalam kelas, tapi ke lapangan juga melalui kontekstual learning begitu. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi barang-barang yang ada di sekolah apakah masuk pada kriteria kebutuhan keinginan sesuai dengan anak pengetahuan anak begitu. Jadi anak juga lebih mengenal lingkungan sekolah, aset sekolah pun jadi bahan ajar menjadi ini. Bu Munjiah, saya juga penasaran akan apa yang akan terjadi pada pembelajaran yang jenengan bawakan minggu depan. Semoga berdampak, memang benar-benar membuat masa bergerak dan berdampak pada anak begitu. Dan saya tunggu nanti praktek baiknya, sharing berbaginya tentang pembelajaran diferensiasi yang akan jenengan laksanakan. Semoga sukses dan menambah strategi dan wacana panjenengan mengenai pembelajaran yang panjenengan laksanakan, dan ketika itu nanti bertambah dan bertambah akan semakin kaya strategi dan kaya pembelajaran yang akan jenengan bawakan begitu, utamanya yang mempertimbangkan alam bencananya. Demikian tadi sesi coaching saya bersama Bu Munjiah selaku guru kelas
4 SD Negeri Tinggi kelas 1 Salatiga.